Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus penyelesaian terhadap perubahan organisasi. Studi kasus pada perubahan struktur organisasi PT PLN Persero Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 menjadi pemicu perubahan besar pada PT PLN Persero. Untuk menyelamatkan PT PLN dari krisis, pemerintah Indonesia melakukan Kepres No. 139 tahun 1998, membentuk tim restrukturisasi dan rehabilitasi PT PLN Persero. Salah satu implementasi dari perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur organisasi di PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN Persero terhadap restrukturisasi yang sedang berjalan. PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan DIY dipilih sebagai sampel, terutama karena perubahan struktur organisasi yang terjadi di sini cukup signifikan. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerimaan informasi mengenai perubahan organisasi dan pemahaman atas kondisi perusahaan terhadap sikap penolakan pada perubahan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis secara statik data-data primer yang diperoleh, dengan membagikan kuesioner kepada para karyawan PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Analisis statik meliputi analisis validitas dan reliabilitas kuesioner dan analisis korelasi non-parametrik Pearson untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut. Bagaimana cara mengatasi perubahan? Bagaimana cara mengatasi penolakan terhadap perubahan? Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Adanya komunikasi yang jelas agar mengurangi dampak informasi yang kurang tepat. Jadi kita kayak mencari informasi terlebih dahulu, dampak positif dari perubahan tersebut itu apa, dan dampak negatif dari perubahan itu apa. Jika tidak baik, kita melakukan penolakan. Yang kedua, partisipasi, mengambil seluruh suara semua karyawan untuk berpartisipasi agar dapat mengambil keputusan yang baik. Kayak tadi misalnya contohnya kita mengambil suara melalui kuesioner agar mengetahui suara yang terbanyak itu bagaimana. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Jika karyawan masih ragu dalam perubahan ini, maka sebaiknya dilakukan berdiskusi atau konsultasi baiknya bagaimana agar perubahan ini tidak terjadi. Yang keempat, negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak yang menentang perubahan ini. Contoh untuk memberikan gambaran terhadap sikap penolakan karyawan PT PLN Persero terhadap restrukturisasi yang sedang berjalan, PT PLN Persero Distribusi Jawa Tengah dan DIY dipilih sebagai sampel, terutama karena perubahan struktur organisasi yang terjadi di sini cukup signifikan. Maka ada perlu negosiasi yang baik antara pihak dalam dan luar jika terkait. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi, upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Manipulasi dapat dilakukan dengan cara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pimpinan dari karyawan yang menolak perubahan. Yang terakhir, paksaan. Untuk mengurangi tingkat resistensi dari karyawan adalah dengan mengaplikasikan paksaan atau mengaplikasikan ancaman secara langsung kepada para karyawan yang menolak adanya perubahan. Namun cara ini juga dapat semakin meningkatkan pertentangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.